Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbin fanfa'ana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbin fanfa'ana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala asy-syuhur syahrul muharram syahrul mu'azzam wa syahrud da'watil mustajabah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang sangat Bapak muliakan Ibu Kepala Sekolah SDN Mekarsari Jaya 31, Ibu Hajah Betty Nurbaiti, MPD, dan juga Bapak Ibu wali kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan juga Bapak Ibu wali murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, terkhusus yaitu anak-anakku, putra dan putri Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya 31 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan anugerah yang sangat luar biasa sampai dengan detik ini. Terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan untuk melaksanakan aktivitas terutama belajar. Yang mudah-mudahan belajar kita, terutama hari ini kita melaksanakan sholat duha di tempat masing-masing dan berdoa kepada Allah. Semoga doa kita dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya salawat dan salam semoga terlimpah ruah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri toladan yang sangat baik yang wajib kita tiru segala macam kehidupannya, karena mendatangkan rahmatan lil alamin, mendatangkan keberkahan buat kita sekalian. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melaksanakan sholat duha di tempat masing-masing dengan doa yang sama. Keinginan yang sama adalah mau diberikan ilmu yang barokah, yang bermanfaat, yang banyak untuk bekal ibadah di dunia dan menyelamatkan kita nanti di alam kubur, dan juga memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang menggunakan ilmu, insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukurillah, hari ini kita sudah masuk yaitu ke tahun baru Islam 1443 Hijriah, dan juga sudah melewati kemarin yaitu Yaumul Asyura atau hari ke-10 di bulan Muharram, yang sangat erat kaitannya dengan peristiwa besar di dunia ini, terutama berkaitan erat dengan peristiwa yaitu para nabi dan juga para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan Allah menciptakan langit dan bumi pada bulan Muharram. Allah menerima tobat Nabi Adam, Allah menyelamatkan Nabi Nuh, Allah menyelamatkan Nabi Musa, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Yunus dan Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang lainnya, terutama Nabi kita besar Muhammad SAW, yang mana melakukan satu peristiwa yang sangat luar biasa atas perintah Allah, adalah hijrah dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah, yang mana ini menoreh sejarah, membuka sejarah baru dengan adanya yaitu hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka sejarah Islam, sejarah dunia terbuka dan menjadikan kekuatan besar dan hikmahnya Islam rahmatan lil alamin sampailah ke negara kita Indonesia, dan juga terutama ke Kecamatan Sukmajaya. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang kita lakukan di Yaumil Asyura? Apa yang kita lakukan di bulan Muharram yang mulia ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa perbanyaklah kalian berpuasa,
Perbanyaklah kalian bersedekah, perbanyaklah kalian melakukan kebaikan-kebaikan. Hijrah dari yang tidak baik menuju kebaikan. Hijrah dari malas yang menjadikan kita rajin. Hijrah daripada kebodohan menjadikan kita orang yang cerdas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yang artinya wallahu alam bil muradih. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dalam arti kata yaitu berpindah daripada kebodohan menuju kecerdasan, berpindah dari kemalasan menuju yaitu orang yang rajin, baik rajin beribadah, rajin belajar, rajin melakukan kebaikan, dan rajin bersedekah. Insyaallah a'dhamu darajatan indallah, yaitu posisi yang sangat luar biasa, sangat besar derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga ampunan yang luar biasa dari Allah begitu besar. Wa ulaika humul faizun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa kita berhijrah? Dengan apa kita melakukan kebaikan di bulan Muharram? Di antaranya bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta kita dan dengan jiwa raga kita. Maka kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah akan mendatangkan kemuliaan di sisi Allah, terutama keberkahan dari berbagai macam usaha yang kita lakukan. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping kita melakukan sholat duha sebagaimana sedekah kita kepada diri kita masing-masing, dan juga kita angkat doa-doa kita dengan bersedekah. Terutama ada 12 amalan yang kita lakukan di Yaumil Asyura, ataupun di 10 bulan Muharram, ataupun di hari-hari yang lain di bulan Muharram. Apa di antaranya? Dikatakan dalam satu keterangan, inna amalu fi Yaumil Asyura isna asyara amalan. Ada sesungguhnya amalan-amalan di Yaumil Asyura atau 10 bulan Muharram, ataupun di tanggal lain di bulan Muharram ini, ada 12 amalan yang utama yang kita kerjakan. Apa di antaranya? Al-ula as-salatu an takuna salatu tasbih. Yang pertama melakukan salat sunnah, terutama salat sunnah tasbih, yang mana setiap rakaatnya itu ada tasbih 75 tasbih, dan ada 4 rakaat yang dilaksanakan, berarti 75 kali 4 rakaat, yaitu sebanyak 300 tasbih yang kita lakukan. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, amalan di Yaumil Asyura, wasaum fi yaumit tasu'ah, berpuasa di hari ke-9, wasaumu yaumil Asyura, dan berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram, ataupun berpuasa di tanggal 11 bulan Muharram. Laksanakanlah puasa di Yaumil Asyura, ikut sertakanlah bersama tanggal 9-nya ataupun dengan tanggal 11-nya. Sebab orang-orang Yahudi pun melaksanakan puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Maka untuk membedakan puasa kita dengan orang Yahudi lah dengan kita berpuasa sebelum tanggal 10 Muharram ataupun setelah tanggal 10 Muharram tanggal 11-nya. Dan juga Rasul mengatakan, man soma yaumil Asyura, siapa orang yang berpuasa di hari 10 tanggal daripada bulan Muharram, u'tiya sawaba asyara alfa malak, Allah akan berikan ganjaran 1000 malaikat. Asyarata alfa hajjah, Allah akan berikan yaitu ganjaran 1000 orang yang haji. Wa mu'tamir, dan 1000 orang yang umroh. Wa asyaratil alfa syahid, dan Allah akan berikan ganjaran 1000 ganjaran mati syahid. Dan juga begitu banyak pahala-pahala yang Allah berikan bagi orang yang melaksanakan puasa di bulan Muharram tanggal 10, terutama diampuni dosa 1 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amalan yang ketiganya adalah as-shadaqatu, kita bersedekah. Sebab di dalam Al-Qur'an mengatakan, siapa orang, perumpamaan orang yang bersedekah jalan Allah, ikhlas karena Allah, sebagaimana mereka seperti menanam satu bulir biji. Di setiap biji itu akan tumbuh menjadi 7 pohon, satu pohon akan berbuah 100.
Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan lebih besar daripada itu, lebih banyak daripada itu, tergantung daripada Allah yang Maha Kuasa. Bahkan ada satu keterangan mengatakan, siapa orang yang bersedekah di bulan Muharram, Allah akan luaskan rezekinya 1 tahun ke depan. Bahkan amalan yang keempatnya, watasi'atu 'alal 'iyal, memberikan uang belanja lebih kepada keluarganya pada saat itu. Maka bagi para bapak-bapak, bagi para kepala keluarga, berikanlah uang belanja lebih di 10 Muharram. Karena di bulan itu, di tanggal itu, Allah akan luaskan rizki yang begitu luas. Bahkan Rasul mengatakan, man wasa'ala al-'iyali yaumil Asyura wasa'allahu alaihi sanata min shaumi Asyura. Siapa orang yang meluaskan rizkinya, memberikan uang belanja lebih kepada istrinya, kepada keluarganya pada saat itu, Allah akan luaskan, Allah akan perbanyak rizkinya selama 1 tahun ke depan. Subhanallah. Maka jangan disamakan dengan tanggal yang lainnya. Biasanya kita memberikan uang belanja 100.000, maka di tanggal itu tambahkanlah menjadikan 150.000. Siapa yang biasa memberikan uang belanja 1 juta, tambahkan 1.100.000 rupiah. Lumayan nambahin 1.000 juga. Ya, maka Allah akan luaskan rizkinya selama 1 tahun ke depan. Yang kelima, wal iktisalu, yaitu apa? Yaitu mandi hadas besar. Mandi hadas besar sebagaimana memuliakan 10 Muharram. Dan yang keenam, wa ziyaratul alimi salih, mendatangi guru-guru kalian yang saleh. Mendatangi guru-guru kalian telah memberikan ilmu. Satu keterangan, siapa orang yang bersedekah kepada fakir miskin akan Allah balaskan 10 kali lipatnya. Siapa orang bersedekah kepada keluarganya, Allah akan balaskan, yaitu satu kebaikan menjadikan 70 kali lipatnya. Dan siapa orang berbuat kebaikan kepada kerabatnya, kepada tetangganya, saudara, kepada teman-temannya, satu kebaikan Allah balaskan 700 kali lipat. Dan kepada siapa orang berbuat baik, bersedekah kepada gurunya, terutama di bulan Muharram, satu kebaikan Allah akan balaskan 7.000 kali lipatnya. Subhanallah. Bersedekahlah kalian sebagaimana kalian bisa mencegah daripada bahla. Dan juga datangilah guru-guru kalian, mintalah doanya supaya ilmu yang diberikan oleh guru kalian menjadikan ilmu yang barokah dan manfaat. Dan yang ketujuhnya, wal i'adul marid, menjenguk atau menengok orang yang sakit dengan mendoakannya supaya lekas sembuh, dan memberikan sedekah kepadanya sebagaimana penggembira untuk memicu semakin cepatnya yaitu proses pemulihan daripada sakitnya. Berikanlah sedekah kepada mereka supaya mereka pun senang dan lekas sembuh. Dan juga yang ke-8, wa masurasul yatim, mengusap kepala anak yatim. Nabi mengatakan, man masah yadahu ala rasil yatim yaumil Asyura. Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim di bulan Asyura, di bulan Muharram tanggal 10 bulan Muharram atau yaumil Asyura, rafa'allahu ta'ala bikulli sya'ratin darajatan, Allah akan angkatkan derajatnya setiap helai rambut yang terusap oleh orang yang menyantuni anak yatim. Maka santunilah mereka, insya Allah akan diberikan keluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diangkat derajat oleh Allah setiap rambut yang terusap. Kepala anak yatim yang diusap oleh orang-orang yang dermawan yang menyantuni mereka. Dan juga anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah di minggu-minggu ini SDN Mekar Jaya 31 pun akan berbagi dengan anak-anak yatim. Maka diharapkan kepada bapak dan ibu wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk ikut serta menyalurkan hartanya untuk yaitu memuliakan anak yatim, dan dengan tujuan supaya rizki yang Allah titipkan kepada kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga diluaskan sampai 1 tahun ke depan. Dan juga akan ketika kita tidak ada umur, tidak ada nyawa, kembali kita ke hadirat Allah, keluar dari muka bumi ini dengan membawa keselamatan dan kebahagiaan di alam kubur kita. Dan amalan yang ke-9 adalah wal iktihal, memakai celak mata atau sifat di bawah, yaitu di bawah bulu mata yang bawah. Ini sunnah ya, sebagaimana memuliakan bulan Muharram. Dan yang ke-10 wa taqlimul azfar, menggunting kuku. Yang ke-11 wa qiraatus suratul ikhlas al-pamarah, membaca surat al-ikhlas 1000 kali. Dan yang ke-12 silaturahim. Insyaallah 12 amalan ini kita amalkan.
insya Allah Allah akan kabulkan segala macam hajat kita. Allah akan angkat derajat kita. Allah akan berikan keberkahan rezeki yang Allah titipkan kepada kita, dan Allah akan berikan kemenangan. A'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Insya Allah, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan, sedekah yang kita berikan, yang kita salurkan, dan amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan di bulan Muharram, terutama di 10 Muharram dan di tanggal-tanggal yang di bulan Muharram ini, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah diturunkan rahmat Allah, dijauhkan daripada bahla, dijauhkan daripada wabah COVID-19 atau corona, dan menjadi wasilah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, guru-gurunya menjadikan guru yang soleh dan solihah, dan bapak ibunya menjadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan juga menjadikan keluarga yang bahagia di dunia, selamat di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat duha kita, sedekah kita, tadarus kita, dan juga amalan-amalan kebaikan, dan memberikan ilmu yang banyak, berkah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah wal inayah wal afa minkum. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.